Pemirsa, kasus kematian anak karena gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup kembali ditemukan. Obat sirup Praxion menjadi sorotan karena menjadi penyebab munculnya kasus gagal ginjal akut. Padahal BPOM sebelumnya telah memasukkan Praxion sirup ke dalam daftar obat yang aman untuk dikonsumsi. Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Kasus gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak kembali memakan korban jiwa. 2 suspek gagal ginjal akut pada anak ditemukan di Jakarta, salah satunya meninggal dunia. Sementara 1 anak lainnya telah dinyatakan negatif setelah melalui serangkaian penanganan medis. Kedua anak tersebut diduga mengalami gejala gangguan ginjal akut usai mengkonsumsi obat sirup pereda demam. Memang dari Dinas Kesehatan Jakarta kan melaporkan ya, begitu ada anak yang gejalanya gagal ginjal, kemudian ditelusuri. Oh ternyata dia memang ada kaitannya dengan minum obat ya penurun panas yang namanya adalah Praxion. Tetapi untuk saat ini sedang dicari ya, diinvestigasi lebih lanjut apakah memang karena obat itu ataukah ada tadi infeksi, adakah ini dan seterusnya. Kami sempat mengunjungi kediaman korban di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun rumah korban terlihat kosong. Pemirsa, meski BPOM telah merilis daftar obat yang aman untuk dikonsumsi, namun tetap saja masih ada kasus gagal ginjal akut pada anak yang ditemukan. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah masih ada obat yang mengandung zat berbahaya yang beredar di pasaran? Tim Delik akan mencoba menelusuri. Korban gagal ginjal akut yang meninggal disebut sempat mengkonsumsi obat penurun demam sirup Praxion. Tim Delik mencoba menelusuri sejumlah toko obat di kawasan Depok untuk mencari tahu apakah benar obat tersebut sudah ditarik dari pasaran. Dari toko obat pertama, pihak penjual mengatakan bahwa obat tersebut sedang ditarik. Mereka juga menjelaskan kepada kami obat tersebut ditarik lantaran kembali ditemukan kasus gagal ginjal akut. Kalau Praxion kan lagi ditahan dulu, paling kalau mau yang Habis. ada barangnya, cuman lagi ditarik jadi nggak bisa. Meski demikian, penjual tetap memberikan obat kepada kami. Makasih ya. Makasih Mas. Ya, Mbak, makasih ya. Penelusuran kami kembali lanjutkan. Sejumlah apotek dan toko obat kami datangi. Di sini kami juga temukan apotek yang masih menjual obat Praxion sirup. Bahkan penjual tak memberikan informasi apapun terkait adanya dugaan kasus gagal ginjal akut usai mengkonsumsi Praxion. Berapa Kak? 2 tahun. 2 tahun berarti nggak cukup. Kalau yang itu yang buat berapa? 2 tahun pas. Oh, coba deh. 2 tahun pas. Ini bisa Kak? Ini beda rasa doang kan ya? Ini di atas 6 tahun. Oh iya. 2 tahun bisa. Paracetamol. Ada berapa nih biasa? 3 jenis. Ada drop, sirup. Kalau ini di atas 6 tahun. Oh iya. Ini berapa? Saya cek dulu Kak. 28.700. 2.700. Boleh deh satu yang ini aja. Yang ini. Tak puas dengan 2 toko obat saja, kami lanjutkan penelusuran ke toko ketiga. Di toko ketiga, kami menjumpai penjual yang masih menjual obat tersebut tanpa memberikan peringatan. Mbak, ada ini nggak? Praxion. Praxion. Paramek yang biru. Merah sama biru. Berapa? Satu serip. Cuma 2 kan sama ya? Iya. 8. Nah, ini berapa? Iya. Ini berapa? 58.000. 26. Yang paket ya? Oh, Kalau ini- yang forte 26. Yang
forte 30, yang biasa 26. Yang biasa yang mana? 26 ini. Itu. Ini 30. Yang 30 miligram. Ya tunggu ya Pak. Satu stripnya 43.000. Ini aja deh. Kirim Sam. Dari penelusuran ini, jelas terlihat bagaimana tidak ada pengawasan ketat oleh BPOM. Obat yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut masih bisa ditemukan dan dijual. Padahal jelas dalam wawancara kami dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, obat sirup Praxion untuk sementara ditarik dari peredaran. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan, maka kita melarang dulu obat ini sementara. Ya, melarang dengan maksud ya dalam hal pendidikan ini untuk menentukan apa betul nggak obat ini. Nah, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut ya dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Ternyata obat ini tidak apa-apa, berarti bisa dipakai lagi. Kasus gagal ginjal akut yang merenggut ratusan nyawa anak tahun lalu rupanya tak menjadi pelajaran kepada pihak terkait terutama BPOM sebagai badan yang mengawasi peredaran obat. Puluhan keluarga korban gagal ginjal akut kini tengah berjuang mencari keadilan dengan melayangkan gugatan class action terhadap perusahaan farmasi, BPOM, hingga Kemenkes. Jadi tuntutan kami, yang pertama kami meminta agar Kementerian Kesehatan menetapkan keracunan obat ini sebagai kejadian luar biasa. Terus kemudian kita juga meminta BPOM untuk membuat standar sehingga kedepannya tidak ada lagi etilen glikol dan dietilen glikol yang masuk ke dalam sirup menjadi bahan baku. Dengan pasien. Hingga kini Kementerian Kesehatan dan BPOM belum menunjukkan kepeduliannya terhadap korban. Bahkan Kemenkes belum mengunjungi para korban secara langsung dan melakukan permohonan maaf. Hingga saat ini belum ada. Dari pihak Kemenkes itu tidak ada yang meminta maaf langsung kepada korban-korban yang saya dampingi. Negeri ini telah kehilangan 179 nyawa anak dan balita hanya karena lemahnya pengawasan obat. Tata kelola peredaran dan pengawasan obat harus menjadi perhatian serius pemerintah.